Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari dimanapun berada saat ini. Puji Tuhan kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online yang mari yang ke-140 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali membuka ibadah online yang mari dan mengikuti ibadah tersebut melalui YouTube. Doa dan harapan kami Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Tema ibadah online yang mari yang ke-140 hari Sabtu 22 April 2023 adalah Sida-sida dari Ethiopia yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Lee. Mari kita mulai ibadah online yang mari ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 4 ayat 1-3 yang berkata, "Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya." Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan memulai dengan sebuah pujian yang berkata, "Bapa, Engkau baik." Sebab Dia adalah Bapa kita yang baik, yang selalu ada, yang selalu menyertai, dan yang selalu menuntun kita dalam setiap langkah kita. Dan bila kita mengungkapkan cinta kita di hadapan Tuhan dengan menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau
Haleluya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita yang berkata, kasih Allah tak berkesudahan, sebab tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, dan selalu baru tiap pagi, dan baru tiap pagi, sebab besar setianya bagi kita. Amin. Dia baik bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Samuel Lee. Mari kita siapkan seluruh hidup kita, hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sebab firman-Nya ya dan amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan nyanyian pujian yang berkata, kau rangkai air mataku. Biarlah kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam tangan kuasa Tuhan, sebab Dialah yang merangkai air mata kita menjadi permata dan membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaannya. Amin.
ku punya teman setia seperti Tuhan, karang kaya air mata di permata. Yesus, oh Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, karang kaya air mata di permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, karang kaya air mata di permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, karang kaya air mata di permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, karang kaya air mata di permata. Karang kaya air mata di permata. Karang kaya air mata di permata. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, dan khususnya juga setiap mitra Yamari yang berada di mana saja. Perkenalkan, saya adalah Pendeta Samueli yang melayani di GKI Jalan Layur 2, nomor 2 di Rawamangun, Jakarta. Hari ini saudara, saya ingin mau mengajak kita mau merenungkan firman Tuhan yang saya berikan tema yaitu Sida-sida dari Ethiopia. Nah, marilah saudara, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan bersama mengawalinya dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami diberi kesempatan untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang bersaksi tentang Injil Kristus. Biarlah Tuhan memberikan kami hati yang penuh hikmat, sehingga apa yang kami baca di dalam Alkitab tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam di dalam hati kami dan mengubah kehidupan kami dan memberikan semangat bagi kami untuk bersaksi tentang Injil Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8
ayat 26 sampai 40. Itu cukup panjang, tetapi saya ingin membacakan beberapa ayat saja, yaitu dari ayat 30 sampai 35. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 30 sampai 35. Demikian saya bacakan. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita mendengar berita tentang gereja A yang disegel, atau gereja B yang sedang beribadah jemaatnya lalu dibubarkan, atau gereja C yang kemudian dipersulit mengurus izinnya begitu lama. Nah, saudara, apa reaksi kita? Ketika saya mendengar hal itu, saya merasa sedih. Tetapi juga ada suatu kemarahan. Mengapa sikap yang intoleran masih juga terjadi di tengah-tengah bangsa kita? Tetapi saudara, saya teringat bahwa di tengah situasi yang seperti apapun juga, di tengah situasi yang tidak kita harapkan, Allah turut bekerja dan Ia akan membawa kepada rencananya yang indah pada saatnya. Nah, saudara, hal itu terjadi ketika murid-murid Kristus dianiaya pada masa pemerintahan Romawi. Mereka dihambat dan mereka dipersulit. Pada saat itulah mereka kemudian yang berada di Yerusalem itu keluar, meninggalkan dan pergi menyebar ke seluruh Yudea, ke Samaria, dan ke tempat-tempat yang lain. Dan tanpa sadar sebenarnya saat itu Injil juga ikut tersebar. Nah, saudara sekalian, tanpa sadar mereka telah menggenapi apa yang dikatakan Yesus. "Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi." Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 8, mulai dari ayat 1, setelah Stefanus dibunuh, maka mulailah saat itu jemaat Kristen di Yerusalem itu dianiaya, dipersulit, dihambat. Dan di antara mereka adalah Filipus. Filipus kemudian meninggalkan Yerusalem dan dia pergi sampai ke Samaria. Dan suatu hari, saudara sekalian, seorang malaikat Tuhan memerintahkan Filipus untuk pergi ke jalan menuju Gaza. Dan disitulah ia disuruh menjumpai seorang di mana Tuhan mau bekerja di dalamnya.
Seorang itu adalah dikatakan seorang sida-sida dari Ethiopia yang naik kereta dari Yerusalem menuju ke negerinya, pulang ke tempat lokasinya. Nah saudara, kalau kita mendengar kata Ethiopia, barangkali kita teringat akan suatu negeri yang berada di sebelah selatan Sudan, di Afrika. Tetapi yang dimaksudkan Alkitab di sini Ethiopia itu tentu tidak pas letaknya di situ, ya, tetapi di daerah Afrika memang. Nah, saudara, kalau kita mau tahu siapakah sida-sida dari Ethiopia itu, Alkitab hanya mengatakan bahwa dia adalah kepala perbendaharaan Ratu Negeri Ethiopia, Sri Kandake. Mungkin itu setara dengan Menteri Keuangan dari negeri Ethiopia. Mengapa dia kok sampai ke Yerusalem? Barangkali dia sudah mulai tertarik dengan agama Yahudi. Barangkali dia mendengar tentang Allah Yahweh. Dan mulailah dia merasa simpatik. Dan dia merasa ingin mengenal Allah Yahweh itu lebih jauh. Dan pada suatu saat ketika dia mempunyai kesempatan untuk pergi ke Yerusalem, maka dia mengunjungi bait Allah, di mana orang-orang Yahudi beribadah di bait Allah di situ. Nah saudara, sida-sida dari Ethiopia ini memang luar biasa. Dia pulang dari ibadahnya di Yerusalem, di bait Allah itu, dia masih penasaran dengan ayat Alkitab yang dia baca, yang dia dengarkan di bait Allah. Dia membacanya berkali-kali dengan bersuara. Dan saudara tahu, kira-kira dari Yerusalem ke Ethiopia itu kira-kira ya sejauh 300 km. Dia naik kereta berkuda, dan di tengah perjalanan yang panjang itu dia masih membaca ayat-ayat Alkitab yang dibacakan di bait Allah. Di tengah perjalanan yang cukup panjang itu, maka hatinya punya kerinduan, ingin tahu siapa yang dimaksud oleh Nabi Yesaya pasal 53 ayat 7-8 dengan domba yang disembelih, domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya. Nah saudara, saat itu Roh Kudus melalui malaikat Tuhan mengutus Filipus menjumpai sida-sida itu. Filipus bertanya, apakah Tuhan mengerti, mengenal apa yang Tuhan baca itu? Sida-sida itu menjawab, bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada orang yang menjelaskannya? Nah saudara, saat itulah kesempatan bagi Filipus untuk menjelaskan, memberitakan Injil kepada sida-sida itu. Sida-sida itu mengajak Filipus naik ke keretanya dan mereka berjalan sambil menjelaskan, mendapatkan penjelasan dari Filipus. Nas yang dibacanya berbunyi demikian. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Nah saudara, maka sida-sida itu bertanya kepada Filipus, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Dari situlah saudara, Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida itu. Filipus menjelaskan tentang siapa yang dimaksudkan Nabi Yesaya, hamba Tuhan yang menderita, bagaikan seekor domba yang dibawa ke pembantaian. Ia dihukum, dihina, dan dihindari orang. Roh Kudus
bekerja di dalam hati sida-sida dari Ethiopia itu. Sehingga ia ingin mencari tahu siapa yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya itu. Dan saat itulah Filipus menjelaskan apa yang dimaksud dengan domba itu. Nah, saudara, ada orang yang berpendapat bahwa pekabaran Injil itu tidak harus secara verbal dengan perkataan, tetapi lebih penting dengan perbuatan non-verbal. Ya. Kalau kita berbuat baik kepada sesama kita, kalau gereja membuka pelayanan kesehatan, poliklinik, kalau kita melakukan aksi sosial, pasar murah dan sebagainya, itu sudah memberitakan Injil katanya. Apakah benar, saudara? Benar, tapi 50%. Ya. Sebab perbuatan baik itu memang penting. Tetapi perbuatan baik itu adalah bukti iman kita. Iman yang sejati akan membuahkan pekerjaan baik. Tetapi yang disebut dengan Injil adalah kabar baik, di mana seseorang telah dilepaskan dari belenggu dosa. Dan disitulah Injil menuju kesaksian tentang siapakah juru selamat, di mana Yesus Kristus telah menggenapinya. Nah, saudara, di dalam Kisah Rasul 8 ayat 35, di situ dikatakan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi yang diberitakan oleh Filipus bukan soal mujizat, bukan soal kesembuhan, bukan soal berkat-berkat jasmani, bukan. Tetapi saat itu Filipus menjelaskan tentang Sang Domba Allah yang menebus dosa manusia. Memberitakan Injil itu berbicara tentang salib Kristus, penderitaan Kristus. Mengapa Allah menjadi manusia, sama seperti kita. Nah, saudara sekalian, ada suatu pertanyaan yang penting. Mengapa saat itu malaikat Tuhan menjumpai Filipus dan menyuruh Filipus menjumpai sida-sida dari Ethiopia itu? Kenapa malaikat Tuhan itu tidak menjumpai sendiri sida-sida itu, tetapi harus lewat Filipus? Saudara, ada dua jawabannya. Yang pertama adalah karena malaikat Tuhan memang tidak bisa memberitakan Injil. Karena malaikat Tuhan tidak pernah mengalami Injil itu. Yang ditebus dosanya oleh Kristus adalah kita, manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia itu, misalnya malaikat mengatakan, percayalah kepada Kristus Yesus yang telah menebus dosa, segala dosamu. Ya, barangkali sida-sida itu akan bertanya, lah kamu sendiri juga sudah mengalami penebusan itukah? Malaikat tidak bisa menjawab. Ya, kesaksian yang paling penting adalah kesaksian ketika kita sendiri mengalami apa yang sudah kita rasakan. Namanya bersaksi itu menceritakan sesuatu yang sudah kita rasakan, kita alami, bukan kata orang. Ketika ada orang mengalami kesembuhan dari suatu obat, misalnya ramuan tertentu, herbal, maka terkadang dia menuliskan testimoni,
Saya sembuh karena minum ini, minum itu, dan sebagainya. Mengapa? Karena dia mengalami sendiri. Ya, kalau dia mengatakan kata orang, kata si A, kata si B, ya, dia telah sembuh dan sebagainya, yaitu bukan kesaksian. Ya, nah saudara-saudara, jadi ceritakanlah apa yang saudara alami ketika menjadi murid Kristus. Kalau saya bersaksi, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka segala jalan hidupmu menjadi lancar. Kamu akan diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Kamu tidak akan mengalami kesusahan seperti orang-orang lain. Apakah itu kesaksian? Tidak. Ya, sebab belum tentu orang yang percaya Yesus itu akan hidupnya selalu enak, lancar, tidak pernah mengalami kesusahan. Kalau kita menyaksikan hal seperti itu menebar hoax. Tetapi kesaksian adalah ketika saya di tengah kepahitan sekalipun, maka Kristus itu menjadi kekuatan bagi saya. Firman-Nya terus memberikan saya penghiburan. Itu baru kesaksian. Nah, saudara-saudara sekalian, hal yang kedua, mengapa saudara malaikat Tuhan itu tidak bersaksi langsung kepada sida-sida dari Ethiopia itu? Mengapa harus lewat Filipus? Karena Tuhan mau membukakan suatu kebenaran baru bagi gerejanya, dan mau menjadikan Filipus sebagai alat yang mulia di tangannya. Nah, saudara-saudara sekalian, kebenaran baru bagi gereja yang akan dibukakan melalui Filipus itu apa, saudara? Yaitu bahwa Injil itu untuk segala bangsa. Keselamatan bukan hanya milik segelintir orang saja. Sebab pada zaman Perjanjian Lama, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi merasa bahwa merekalah umat pilihan Allah. Orang lain, bangsa lain itu akan disingkirkan oleh Tuhan. Tetapi pada saat hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, saat itu Petrus berkhotbah, dan disitulah Injil diberitakan dengan berbagai bahasa. Banyak orang dari Kapadokia, dari Pamfilia, dari Philadelphia, dari Arab, mereka datang percaya kepada Injil. Dan Petrus, Rasul Petrus membaptiskan mereka semua. Inilah suatu kebenaran baru bahwa semua orang dari mana saja bisa datang kepada Kristus. Dan melalui Filipus juga Injil pertama kalinya diberitakan kepada orang Afrika, sida-sida dari Ethiopia. Dan juga melalui Petrus di Kisah Rasul pasal 10, orang Romawi yang bernama Cornelius menerima Injil dan dibaptiskan. Jadi disitulah suatu kebenaran baru yang diterima oleh jemaat bahwa Tuhan cinta segala bangsa. Semua orang bisa menjadi murid Kristus. Nah, saudara, Tuhan tidak memakai malaikatnya untuk memberitakan Injil, tetapi memakai kita, memakai setiap murid-muridnya yang sudah mengalami sendiri tentang anugerah Tuhan itu. Tuhan memakai Yamari untuk menjadi alat yang mulia di tangannya, memberitakan Injil kepada segala bangsa. Dan biarlah kita bersama-sama mendukungnya. Kita bersaksi bersama Yamari untuk menjadi alat yang mulia di tangan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang selalu taat dan mau menyatakan kesaksian Injil itu di tengah, di mana saja
kita ditempatkan oleh Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau mengutus kami untuk mewartakan Injil Kristus, marturia, bersaksi tentang anugerah Allah yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan kami telah mengalaminya sendiri, keselamatan itu. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap utusan-utusan Injil di mana saja mereka berada, di pedalaman, bahkan di pelosok, di tempat yang sulit terjangkau. Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memberikan apa yang mereka butuhkan, dan Tuhan yang memimpin pelayanan mereka. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Yamari, Yayasan Marturia Immanuel, yang selama ini telah melayani kesaksian, dan Engkau telah menyertai selama 45 tahun melayani Injil Kristus. Tuhan memberkati, Tuhan terus yang akan memenuhi segala kebutuhannya, dan melalui para pendukung, para sahabat Yamari, di mana saja berada, Tuhan juga yang akan terus menopang Yamari, dan Engkau terus memimpinnya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Biarlah Engkau yang akan memberkati. Kami berdoa dan mengucapkan syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Sida-sida dari Ethiopia yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Lee. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita, agar kita semua bertumbuh dan menghasilkan buah, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, maupun dalam pelayanan kita. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Lee yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak juga pelayanannya dan keluarganya dimanapun berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam hidup karena sakit, persoalan keluarga, pelayanan, dan juga yang lain-lain, dan membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 45 85 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita menyanyikan pujian yang berkata, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kasih
Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada hamba-hambamu, tim penata layanan yang telah melayani, dan juga kepada Bapak Pendeta Samueli yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema Sida-sida dari Ethiopia dalam ibadah online Nyamari ke-140 Sabtu 22 April 2023. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan memberkati para sahabat Nyamari yang bersama beribadah dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, berkati hamba-hambamu, tim penata layanan yang telah melayani, dan juga Bapak Pendeta Samueli dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan kemana saja Tuhan mengutus hamba-hambamu. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan pengisi acara melalui pujian, dan juga hamba-hambamu yang Tuhan berkenan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Nyamari ke-141 pada hari Sabtu 29 April 2023. Kiranya urapan Roh Kudus terjadi bagi hamba-hambamu yang akan melayani, agar berkat yang Tuhan siapkan melalui ibadah ini dapat memberkati seluruh mitra pemirsa Nyamari yang bersama beribadah melalui YouTube dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dokter yang ajaib, kami berdoa untuk pemirsa ibadah online Nyamari yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, yang saat ini dalam kondisi sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Ernawati di Magelang, orang tua dari Dr. Edi Kristianto yang sakit karena ada minor stroke yang mengenai pusat memori di otak dan mendapat perawatan dan tindakan DSA dari tim dokter Terawan. Dalam nama Tuhan Yesus, menjamah dan berkati tim medis dari dokter Terawan yang merawat Ibu Ernawati, dan mujizat pun terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjamah dan berkati tim medis dari dokter Terawan, Ibu Saulina Siagian di Bogor, mama dari Dwi Cahya, pasca operasi pengangkatan tumor di otak pada Rabu 19 April 2023. Bapak Stephen Alva Adit di Jakarta, anak Bapak Pendeta Habel di Tasikmalaya yang mengalami panas tinggi dan sedang dirawat di Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Tuhan yang pengasih, jamah mereka saat ini dalam kasih-Mu, dan juga berkati seluruh obat-obatan yang dipakai, agar mereka mengalami kesembuhan dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus berdoa untuk KPU Bawalsu dalam seluruh persiapan tahapan pemilu pada 14 Februari 2024 dengan sejumlah parpol peserta pemilu yang terdaftar, penempatan caleg DPR, DPRD, penetapan daftar pemilu tetap, penempatan capres dan cawapres, agar politik identitas tidak mendapat tempat di hati masyarakat. Demikian juga anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar 76,6 triliun untuk keperluan penyelenggaraan pemilu benar-benar digunakan dengan tepat, jujur, dan tidak korupsi, menjaga pertahanan keamanan di negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati seluruh pimpinan dan anggota Kopassus agar dapat terus meningkatkan keahlian, yaitu bergerak cepat di berbagai medan, melakukan pengantaian anti teror, dan berkati kerjasama dan kolaborasi Kopassus baik dengan pemerintah, Polri dalam membela, lindungi, dan mengamankan bangsa dari potensi ancaman terhadap kedaulatan dan pertahanan negara, serta dalam kekuatan tim Jayalah Tentara Nasional Indonesia, Kopassus, dan Polri. Demikian juga berilah kami presiden pada tahun 2024 mendatang seseorang yang mau bekerja keras, memiliki kepemimpinan yang kuat, serta berpihak pada kepentingan rakyat, agar pembangunan Indonesia biar berkelanjutan. Juga diberkati seluruh tugas dan wewenang
dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga seluruh program kerja yang dilakukan dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Allah Bapa di sorga, inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau adalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekarang, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Sampai bertemu kembali di ibadah online yang lain yang ke-141. Tuhan Yesus memberkati.